Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat ya? Ya, ketua kelas dipimpin membaca doa. Siap. Siap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fajar. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Apa anak-anak? Coba siapa yang mau memimpin ke depan? Yuk, Nabila maju. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulang Indonesia. Terima kasih Nabila. Ya. Nah, siapa hari ini yang tidak masuk? Iya, kita lengkap ya. Ada 3 orang ya. Ya, Detika, Rio dan Sandra ya yang nggak masuk. Nah, semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Semangat? Semangat. Coba Ibu tes. Tepuk semangat. Pintar. Nah, sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pelajaran ini, sebenarnya masih ada keterkaitan ya, yaitu tentang apa? Siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu? Tentang? Teks eksplanasi. Ya, pintar. Teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks yang berisi informasi tentang pengetahuan. Iya, teks yang berisi tentang ilmu pengetahuan, informasi yang faktual. Nah, yang nyata. Betul sekali. Hari ini masih ada keterkaitan. Hari ini kita akan belajar tentang penemuan dan manfaatnya, yaitu tentang penemu lampu lalu lintas. Ya, nanti kita bahas. Nah, coba sekarang Ibu tanya, kalian pernah lihat lampu lalu lintas di mana sih? Di perempatan jalan raya ya. Nah, apa sih manfaatnya adanya lampu lalu lintas? Ya, tidak terjadi kecelakaan. Apalagi? Agar tidak membuat macet. Tidak macet, betul. Ada lagi? Jalannya jadi apa sih kalau itu? Tertib, lancar ya, tidak ada yang saling mendahului. Nah, kalau tidak ada lampu lalu lintas, maka akan terjadi apa? Kecelakaan. Tuh, itulah fungsinya adanya lampu lalu lintas. Nah, nanti kita akan belajar tentang penemu lampu lalu lintas. Lalu kita juga akan membuat rangkaian lampu lalu lintas, yaitu dengan rangkaian listrik paralel. Nah, sudah bawa semua bahannya? Nah, nanti kita akan buat bersama-sama ya. Nah, kemudian setelah
kita pelajari nih nanti akan Ibu tuangkan ke dalam layar proyektor ini bahan ajarnya, kemudian ada video pembelajarannya, cara pembuatan dari lampu lalu lintas secara sederhana. Nah, nanti nih kalian akan Ibu bagikan LKPD. Di LKPD itu ada permasalahan yang harus kalian kerjakan. Kemudian cara-cara pembuatan dari lampu lalu lintas secara sederhana tadi. Setelah itu kalian nanti terdiskusikan bersama kelompok dan teman-teman yang lainnya juga. Nanti salah satu dari kelompok ada yang maju untuk mempresentasikan di depan hasil dari lampu lalu lintas yang sudah kalian buat ya, produk yang sudah kamu hasilkan dari proyek ini. Nah, nanti di situ akan jelaskan bagaimana cara pembuatannya, nah apa fungsinya, kemudian komponen-komponen apa saja yang ada di dalam rangkaian lampu lalu lintas yang kalian buat. Nah, ya sekarang coba Ibu kasih waktu untuk membaca pelajaran yang ada di buku paket. Kita belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 ya. Di bukunya coba buka halaman 83. Lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau sama sekali atau dicabut, maka komponen lainnya akan tersebut fungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Ya. Ini adalah salah satu contoh dari teks eksplanasi. Nah, ini faktual menjelaskan tentang siapa? Kiera? Agustus? Dan siapa beliau? Beliaulah yang pertama kali menemukan lampu lalu lintas. Nah, di sini kalian nanti akan tujuan pembelajarannya yaitu menentukan dari pernyataan umumnya yang mana. Lalu ada deret penjelasnya yang mana dari bacaan ini. Dan terakhir adalah kesimpulan atau interpretasi. Nah, dari bacaan ini coba pernyataan umumnya yang mana? Ada di paragraf berapa? Ya, pintar, ada di paragraf pertama. Deret Agustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Nah, kemudian sebab akibatnya apa? Deret penjelasnya yang mana? Coba. Ya. Nah, kenapa ia buat lampu lalu lintas? Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan. Lalu nanti ada kesimpulannya itu dari penjelasan tadi, dari pernyataan umum, kemudian dari sebab akibat atau deret penjelas, nanti ada kesimpulannya. Nah, kesimpulannya dibuat dengan rangkaian apa sih lampu lalu lintas paralel? Tuh, prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Ya, pintar ya, berarti sudah paham. Nah, itu untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk pelajaran IPA-nya, percobaan membuat lampu lalu lintas.
Coba, ada berapa warna yang ada di lampu ini? 3. Coba kita nyalakan. Merah, jadi hijau. Ini secara sederhana nanti kalian akan membuat seperti ini, ya. Nah, menggunakan apa? Menggunakan rangkaian listrik secara paralel. Nah, di belakang ini nanti kita susun secara paralel, kemudian susun secara apa? Secara berderet, ya. Kalau paralel tuh. Nah, kalau di sini, nih, kita lihat pada gambar dan pada sini ya, pada alat peraganya. Kalau ibu matikan yang lampu merahnya, yang lain tetap menyala. Artinya apa? Ya, paralel. Jadi rangkaian listrik yang dipakai di sini adalah paralel. Kalau satu dimatikan, yang lain tetap menyala. Sekarang kita bahas nih komponen-komponen apa saja yang ada pada rangkaian listrik ini, pada rangkaian listrik paralel. Kita lihat pada layar proyektornya. Di sini ada apa nih? Baterai. Baterai itu fungsinya untuk apa? Sumber arus listrik. Kemudian ada apa nih? Bolham, lampu bohlam. Nah, sebagai fungsinya sebagai penghasil cahaya. Lalu untuk dudukan bolhamnya, meletakkan lampu dan menghubungkan dengan kabel. Nah, kalau nggak ada kabel nggak bisa dihubungkan, Bom. Nah, di sini ada kabelnya. Kabel sebagai penghantar arus listrik. Dan yang terakhir ini ada saklar. Saklar itu fungsinya untuk apa? Penghubung dan pemutus arus listrik. Nah, ini komponen-komponennya yang ada di dalam rangkaian listrik paralel. Nah, nanti nih ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Ini sudah sesuai kelompoknya. Ada kelompok Jawa, ada kelompok Sumatera, ada kelompok Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, nanti ibu bagikan LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nanti ada permasalahan yang tadi yang harus kalian jawab. Kemudian cara-cara pembuatan tadi rangkaian listrik ada semua di situ, ya. Di dalam LKPD itu ada permasalahan-permasalahan yang harus dikerjakan. Tapi sebelumnya, nih kalian perhatikan dulu video pembelajaran cara membuat rangkaian lampu lalu lintas. Disimak, diperhatikan.
Sudah selesai. Nah, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang apa? Membuat lampu lalu lintas dengan cara apa? Rangkaian listrik paralel. Sekarang coba kita analisis. Apa saja sih bahan-bahan yang ada pada rangkaian listrik tadi yang dibuat? Apa saja yang dibuat? Hah? Apa saja yang ada pada pembuatan rangkaian listrik tadi? Ada baterai, ada lampu bohlam, kemudian ada dudukan lampu, kemudian ada kabel, lalu ada saklar, dan udah ya 5 ya. Ada baterai, bohlam, dudukan lampu, kemudian ada kabel, lalu saklar. Ada 5 komponen yang ada di situ. Nanti di dalam LKPD kalian tuangkan nih bagaimana langkah-langkah membuat rangkaian listrik sesuai dengan video yang tadi sudah kalian saksikan ya. Nah, di sini ada LKPD-nya. Tulis dulu nama anggota kalian ya, nama yang anggota kelompok kalian di sini. Kemudian, nah ini yang tadi kita bahas tentang teks eksplanasi. Nah, nanti di sini di bawahnya, nah ini ada apa? Topik masalah yang harus kalian jawab nih apa? Tadi sesuai dengan bacaan yang tadi ya di atas. Kemudian deret penjelasnya yang mana? Nah, lalu ada kesimpulannya apa? Nah, di sini yang sudah kalian siapkan ya. Alat-alatnya ada gunting, ada penggaris, ada selotip, lem, bisa juga pakai cutter. Sedangkan bahan-bahannya, nih ada dudukan lampu, ada lampu bohlam, ada kabel, kemudian ada saklar, dan ada ya baterai. Nah, ini langkah-langkah kerjanya yang tadi sesuai dengan video. Yang pertama, siapkan kardus. Sudah disiapkan ya? Ya, buat 3 lubang berbentuk lingkaran. Kemudian buat sekat pembatas antara setiap lubang, akan terdapat 2 sekat. Lalu tutup lubang menggunakan warna merah, kuning, dan hijau. Buat rangkaian listrik apa nak? Paralel menggunakan 3 lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap satu lubang. Nah, yang keenam, nanti kamu pastikan nih rangkaiannya telah bekerja baik, lampunya nyala atau tidak, ya? Mengerti? Mengerti. Nah, nanti nih dalam percobaan ini Ibu kasih waktu 30 menit untuk menyelesaikan sampai si rangkaian listrik ini bisa menyala. Siap? Siap. Bisa? Siap. Harus tetap semangat. Yuk, bisa dimulai dari sekarang. Tema proyeknya membuat rangkaian lampu lalu lintas ya. Nah, nanti di LKPD-nya nih, kalian harus kerjasama. Di LKPD-nya dikerjakan juga di sini nih langkah-langkah kegiatan atau laporan kegiatan percobaannya. Ya, yang 2 temennya mengerjakan proyeknya, yang 2 lagi atau 1 orang mengisi LKPD-nya.
disiapkan. Ya, sambil duduk, Faisal. Duduk. Ya, boleh dikerjakan, ya. Ini lampunya tulis. Ya, lampunya nanti dipasang. Ya. Ini 30 menit biar dipakai. Nih. Dingin gulanya di sini. Saya ya, gak usah. Nih sekarang jangan ini didata dulu. Ini dari penjelasannya. Kalau dari sini dulu dari penjelasan dalamnya. Nah, dari penjelasannya. Iya, dua-duanya. Apa yang kedua? Baru nanti nama percobaan yang sekarang kita bikin apa? Kayak apa? Lampu lalu lintas. Tujuan percobaannya membuat rangkaian paralel. Ada lampu lalu lintas. Alat-alatnya apa saja tadi sudah dijelaskan kan? Ada ya? Iya. Ditulis di situ. Saya. Ayo kerjasama, temennya dibantu. Kayaknya sudah dibuat belum? Ya. Ditempel warnanya sesuai warna yang ada di kardusnya. Bantu Raihan, dibantu temennya. Mana? Ya? Begini ada lagi. Ya. Tulis LKPD-nya, tahu kan ya? Udah bisa ya? Kalau kegedean digunting lagi. Bisa rangkaiannya. Ini untuk warna di dalamnya ya, sesuaikan dengan yang ada ditutup. Warnanya merah, kuning. Nah, ditempel. Ya, LKPD-nya dibuat. Pintar bagi tugas ya. Kalau bareng-bareng, kalau kerjasama jadi selesai. Bisa nyala? Sudah. Coba. Kendor kali ini. Nah. Bisa ya, sudah bisa. Kalau ada yang nggak nyala, mungkin itunya tuh sambungan kabelnya ada yang putus. Bisa. Kalau sudah dibuat rangkaiannya nanti tinggal dimasukin ke dalam busnya, ya.
Dusnya dulu yang di dalamnya tuh dirapihin. Ya, dimasukin dulu. Nih, yang membuat rangkaian. Nih sekatnya. Itu jangan dipasang dulu, kan belum dipasang pakai kabel. Nanti dipasang ke sini dulu, baru dimasukin ke sini. Oke, masukin ke sini rangkaiannya ini nih. Kabelnya ada kurang gerak. Nih, tutupnya dikasih ini, ditempel. Merahnya kemana nih? Ini kuningnya gunting dulu, jadi ya, tempelin. Nah, ini. Jadi kenapa? Yang pertama masukin yang pertama. Penyaringan pindah ke sebelah sini, Rehan bantuin. Nah, geser kamu nih ke kakak di tengah-tengah. Coba dijalanin, cek. Nih temennya ada yang sudah jadi, ya. Nanti dipresentasikan ya kelompok 1 ya. Setelah LKPD-nya selesai, ya dikerjakan dulu LKPD-nya. Enggak, ditempel aja kan. Coba dipasang dulu itunya, baterainya. Udah nyala? Bisa. Ya. Nyala nggak? Oke. Udah mati. Ada yang kendor berarti sambungannya kendor di ini lagi. Nih, ya, nih biar kuat dilem. Dilem. Ini saklarnya jangan kebalik nih saklarnya. Pertama, kedua, ya. Sini ditempel biar kuat. Selesai. Kelompok 1 sudah selesai.
dibolongin sedikit. Ya. Ada lem nggak? Lagi. Kabelnya kurang, Bu. Ya, besar. Nih, warna kuningnya. Ini tidak bertipin dulu. Tempel di sini biar nggak jalan. Tidak bertipin. Ya, ditempel. Ya lagi ya. Nah, ditempel dulu ininya. Videonya ya tempel. Tempel semua. Bentar, Mas. Benerin. Benerin. Iya, dia juga. Hijaunya nyala. Bukan di situnya nih, di belakangnya ya. Udah. Ya, bisa. Ini kelompok berapa? Satu. Sana kelompok dua. Oke. Nyala ya. Kelompok dua udah berhasil. Ya. Yang lain ditunggu. Dan KPD-nya udah selesai. Ya, tinggal kesimpulannya. Ya. Coba kalau sudah selesai. Sudah selesai. Dah. Ini ini malah yang tengah-tengahnya. Tadi dipasang dulu. Pasang dulu.
dulu itunya. Masukin dulu bolamnya ke sini. Dari belakang masukin. Ini dilem dulu. Dipasang dulu. Guys, apa tadi? Tadi berarti ya. Ya. Sudah selesai ya. Untuk presentasikan ke depan, yuk tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo Fajar, Alfian, dan Maulana sama Asyifa ya. Sebelah sini ya. Geser. Nah, yuk perhatikan kelompok yang lain diperhatikan ya. Coba Fajar, ya presentasikan hasil karya yang sudah kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goreng masuk. Ya, tadi sudah berhasil ya, kerjasamanya bagus. Ya, coba sekarang dinyalakan lampu merahnya. Nyala ya, lampu kuningnya. Menyala juga lampu hijau. Menyala, pinter. Coba siapa yang mau bertanya nih sama teman-temannya yang sudah selesai mengerjakan proyeknya? Ya, iya Abdan Arya Ditya. Ada apa Abdan? Mau tanya apa? Itu rangkaian listrik apa seri atau paralel? Coba. Ini dibuat dari rangkaian listrik paralel. Oh, rangkaian listrik paralel katanya. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Yana, mau tanya apa? Itu dibuat dari paralel. Bahan baterai, saklar, kabel, bohlam lampu, dua lampu kos. Ada berapa tadi? 5 Ada 5. Apa saja? Pertama, baterai. Kedua, kabel. Ketiga, saklar. Dudukan lampu dan bohlam. Ada 5, pinter ya. Nah, presentasinya tadi sudah. Kemudian LKPD-nya sudah selesai ya. Sudah ya, pinter. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 1 sudah selesai? Sudah, ya boleh maju ke depan. Ayo, silakan. Ya, di bawah berdua. Ya. Sebelah sini teh. Majuan. Sini, majuan. Di tengah sini. Sini. Berdua. Ya. Baris loh. Ya, maju. Coba presentasikan. Siapa yang mau berbicara? Ayo, Rafadi, silakan. Mari sana itu dia. Yuk. Saya akan mempresentasikan Rangkaian paralel. ya, rangkaian paralel pada lampu lalu lintas. Coba nyalakan yang merahnya. Merah nyala ya. Kuning.
menyala hijau. Ya, nanti dirapikan lagi. Nah, menyala semuanya ya, berarti sudah berhasil. Sulit tidak tadi membuatnya? Tidak, pintar. Berarti sudah paham ya cara membuat rangkaian listrik paralel dalam membuat lampu lalu lintas. Pintar. Coba sekarang presentasikan LKPD-nya yo, yang tadi dari awal, yang bahasa Indonesia dulu. Tadi disuruh membuat apa nak? Oke, buka dulu. Mencari deret penjelas ya. Dari bacaan teks eksplanasi. Coba dari bacaan tadi si paralel penyelamat jalan. Nah, deret ininya topik masalah atau pernyataan umumnya apa? Deret Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Ya, betul tidak? Betul. Yang kedua, deret penjelasnya apa sih dari bacaan tadi? Dia terpanggil untuk menciptakan lampu lalu lintas setelah menyebutkan terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta. Ya, dia sering melihat kejadian kecelakaan sehingga dia punya inspirasi untuk membuat lampu lalu lintas supaya tidak lagi terjadi kecelakaan. Nah, yang terakhir kesimpulannya apa? Dari prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapat 3 buah lampu yang saling paralel. Secara apa? Paralel. Yang satu lagi yuk. Satu lagi tadi langkah-langkah laporan ya, membuat laporan. Tulislah laporan dari percobaan membuat rangkaian lampu lalu lintas pada diagram berikut. Nih, yang KPD tadi. Nama percobaannya apa? Yang tadi kalian buat? Ya, membuat lampu lalu lintas. Siapa suaranya? Tujuan percobaannya untuk apa? Ya, kemudian alat-alatnya apa saja yang digunakan? Ya, coba Ya. nih teman-temannya perhatikan. Coba ada yang mau bertanya lagi tidak nih kepada teman-teman yang ada di depan kelompok 2? Kelompok 1 ya. Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Fajar, Rayyan Fajar, nanya Fajar. Baterainya berapa volt? Baterainya berapa volt? 1,5. Nah, ya, berarti ini sudah berhasil belum? Sudah berhasil, sudah menyala lampunya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba lihat, perhatikan layar proyektornya, simpan semuanya. Simpan semuanya. Faisal. Ya, kita lihat. Kita tarik garis. Baterai, fungsinya untuk apa? Ya, sebagai sumber arus listrik. Kemudian bohlam kecil. Penghasil cahaya. Dudukan lampu untuk apa? Ya, meletakkan lampu dan menghubungkan lampu dengan kabel. Kabel fungsinya untuk apa? Menghantar arus listrik. Yang terakhir saklar. Penghubung dan pemutus arus listrik itu bisa menyalakan dan mematikan lampu. Di rumah ada tidak? Ada. Nah, sekarang ibu tanya, rangkaian listrik yang ada di rumah kita itu pakai rangkaian seri atau rangkaian paralel? Paralel. Kenapa?
ruang tamunya nyala. Nah, dapurnya dimatikan, lampu ruang tamu mati atau nyala? Nyala, jadi tetap menyala. Nah, alirannya berbeda ya, karena dia disusunnya secara berderet. Ya, saklarnya berbeda. Ya, selanjutnya, setelah kalian presentasikan dan membuat laporan dari percobaan yang kalian telah buat, nah, nanti ibu akan nilai ya hasil dari percobaan yang kalian sudah buat tadi ya. Nah, itu secara kelompok. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan lembar evaluasi secara mandiri. Setelah materi yang tadi sudah ibu sampaikan, praktek yang sudah kalian lakukan, sudah dipresentasikan, didiskusikan. Nah, kalian nanti menjawab semua soal pada lembar evaluasi. Kerjakan sendiri ya, tidak boleh nyontek ya. Diberi nama. Diberi nama. Namanya di atas. Dikerjakan, soalnya dibaca dulu yang teliti. Mudah tidak soalnya? Mudah, kan sudah dipelajari tadi ya, pasti bisa. Kalau sudah dibutuhkan ke kelompok, nanti ibu ambil. Ini juga sekalian ibu ambil. Tadi kita sudah belajar tentang apa nak? Yang pertama bahasa Indonesia tentang apa? Teks. Kemudian yang kedua IPA-nya tentang rangkaian listrik paralel dengan membuat lampu lalu lintas. Tadi sudah kita pelajari. Nah, semuanya. Kemudian tadi sudah mengerjakan soal evaluasi. Di soal evaluasi tadi ada pertanyaan apa saja? Ada yang masih ingat nggak? Tadi yang sudah kamu kerjain barusan. Ada yang masih ingat salah satunya? Tentang apa? Rangkaian listrik. Apa? Paralel. Ya. Ada gambar lampu ya. Kemudian kalau yang B mati, maka yang A dan C
tetap menyala. Itu artinya adalah rangkaian paralel. Pintar ya. Kemudian ada pernyataan umum dari bacaan tadi apa ya? Semua sudah paham? Sudah paham. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini tentang teks eksplanasi dan rangkaian paralel dalam membuat lampu lalu lintas. Coba Ibu tanya kembali, komponen-komponen apa saja sih yang ada pada rangkaian lampu yang tadi kamu buat? Yang pertama, yang keras dong suaranya. Yang pertama, yang kedua, saklar. Yang ketiga, boleh kabel dulu. Yang keempat, dudukan lampu. Yang kelima, bohlamnya ya. Setelah kamu rangkai tadi, dibuat proyeknya, ternyata berhasil membuat produk lampu lalu lintas secara sederhana. Nah, sulitkah pelajaran pada hari ini? Tidak. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Coba Kiana, hari ini pelajarannya bagaimana sih? Nah, menyenangkan. Kenapa? Seru ya. Buat percobaan lampu lalu lintas. Jadi bisa tahu ya kenapa bisa nyala lampunya ya. Nah setelah itu coba nih, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita nyanyikan lagu lampu lalu lintas. Masih ingat tidak? Masih. Ya, kita nadanya seperti pelangi-pelangi ya, masih ingat ya? Ya, kita nyanyikan sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Lampu lalu lintas ada 3 warna, merah, kuning, hijau, harus dipatuhi. Hijau jalan terus, kuning hati-hati. Pelajaran hari ini sudah selesai, proyeknya sudah selesai ya. Berarti kita pembelajarannya sudah berakhir. Nah, sebelum kita akhiri, kita membaca doa kembali ya. Ya, coba siapa gantian Ridho? Ayo Dok, maju Dok. Baca doa sebelum pulang. Siap semua. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Ibu titip pesan di rumah jangan lupa belajar. Nah, ilmu yang kalian sudah peroleh di rumah diulang kembali ya, supaya tambah melekat. Nah, Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1.